kenapa sih bertahan sampai sekarang nih di barbershop, kan udah lama juga. Kenapa nggak nyoba yang lain? Karena kalau di barbershop ya Mas, kerja tuh nggak terlalu tertekan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali berjumpa bersama saya Ali Fatoni tentunya di Pratiwi Podcast di tengah bulan suci Ramadan. Semoga puasa Anda berjalan dengan lancar, juga diberikan keberkahan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita sapa narasumber kita, ada Muzain. Selamat sore Mas. Selamat sore. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Harusnya saya dulu nih. Ya. Baik ya. Alhamdulillah baik. Sebenarnya jadwal dengan Mas Muzain udah dari beberapa bulan yang lalu ya. Cuma ada kendala. Ada insiden ya. Insiden. Gimana tuh Mas? Maksudnya insidennya apa? Insidennya waktu itu kan mau berangkat kerja tuh waktu itu hujan. Cuma waktu itu pas keburu ada customer yang mau cukur, jadi nelpon. Pas waktu itu hujan di daerah Ponjogati ini. Jadi saya pas lewat itu jalan pintas yang kecil Mas, jalan paving yang gede. Ya lewat jalan gang. Nah di situ ada jalan yang agak berlumut yang di pinggir itu Mas. Nah pas ada pancurannya kayak air mancur tuh ya, dari hujan itu. Nah itu pas saya yang hindari itu, ternyata pas ban yang di depan itu kena jalan yang berlumut, jadi pas kepleset. Dari hentaknya itu, dari kencangnya sudah Mas. Kemudian apa yang dirasakan oleh Mas Musa? Ya, cuma lecet biasa. Sudah biasa ya? Iya sudah. Cowok mau udah biasa ya? Sudah biasa. Dimulai dari potong rambut berarti emang udah lama ya Mas? Sudah lama. Udah SMA. Kalau dihitung-hitung berarti udah berapa tahun ya? 2019 sampai sekarang sudah. Okay. Berjalan 4 tahunan sudah. Nah, namun sebelum aktif di barbershop itu tentunya ada ya langkah-langkah atau niat-niat. Nah, niat-niat itu biasanya ini bicara kebanyakan ya. Nah, kebanyakan anak-anak muda atau orang-orang untuk melakukan semacam bisnis atau membuka usaha sendiri itu harus ada bantuan juga dari teman. Ini jarang ya, maksudnya yang dari sendiri-sendiri. Iya. Itu gimana kalau Mas Muzain? Emang dari diri sendiri? Iya, emang dari sendiri karena waktu itu Mas, saya kan awalnya belum merokok waktu itu Mas. Belum merokok dan gabung sama teman-teman yang perokok, saya diajak merokok. Merokok, bro, enak gitu katanya. Nah, dari situ saya pas belajar ngerokok sampai ketagihan Mas. Cuma orang tua belum ngizinin ngerokok. Saya menanggalan, gue udah main belakang gitu ya. Waktu itu pas sampai kedua kalinya saya ketemu sama ibu, disuruh berhenti ngerokok. Cuma saya agak mau ngerokok, mau berhenti ngerokoknya tuh Mas. Pas saya bilang ke orang tua, Bu, saya udah usah dikirim, cukup tanggungan di sekolah saya bayarin dulu, dilunasin, karena tanggungan di sekolah itu waktu itu 900.000 tiap bulan atau berapa? Itu semuanya sudah tanggungan semuanya. Nah dari situ Mas, saya pas belajar gimana caranya dapat uang sendiri gitu orang. Saya Mas. Dari situ Mas ya sempat mulai bisnis awal itu. Kalau kenal sama temennya enggak terlalu, cuma niat diri sendiri dulu Mas. Emang tuntutan memang mau dapat uang buat ngerokok itu, cuma ngerokok sama uang, sama makan. Ya. Wes cukup itu dah. Kalau masalah kedepannya belum mikir. Yang penting ngerokok sama makan cukup, sudah. Jalan terus. Jalan sudah, iya. Kemudian juga biasanya ya untuk memulai usaha itu benar tadi udah dilakukan niatnya dan memang benar-benar berjalan ya sampai sekarang. Iya, berjalan. Kalau saya melihatnya udah dari beberapa tahun ya bukanya, itu saya katakan bisa sukses. Nah, kenapa bisa sukses? Karena ini bukan memandang masalah ini ya Mas ya, uang yang didapatkan, tapi kebahagiaan yang didapat, hobi yang menghasilkan. Betul. Ini Mas Muzain aktifnya di
barbershop aja atau Barbershop, gimana aja nih? dan ada juga cuma sekedar jadi makelarnya, bisnis mobil, Marketing ya. ya marketingnya. Udah berapa lama Mas? Baru-baru ini Mas. Baru-baru ini. Dulu kan sempat teman minta bantuan, tolong Postingkan. carikan mobil pertamanya. Terus saya dari situ pas kenal ya sempat kalau sekarang sudah promosikan mobilnya itu cuma itu di daerah Wonosari. Nah, saran aja nih Mas, kalau di marketing kayak gitu ya biasanya yang paling mudah itu di motornya Mas, karena kayaknya jauh lebih banyak yang ngajukan pinjaman, sama kan ngajukan pinjaman atau malah kebeli. Biasanya beli pinjam nggak ada. Nah, biasanya kalau ngajukan pinjaman ya itu lebih banyak yang ke sepeda motor sih, banyak masyarakat yang membutuhkan. Dan juga lumayan sih fee-nya ke kita. Berarti sampai Macam aktif deh. nggak terlalu aktif sih Mas. Kalau aktifnya ya kalau ada. Saya juga sempat membuat grup di Facebook. Alhamdulillah ada sekitar 14 ribuan orang yang tergabung di situ Mas. Dulu saya juga pernah masuk di Jember di marketing. Nah, dari awal mulanya dari sana Mas buat grup itu. Jadi Daerah banyak. Jember. Tapi ya itu di multiguna, artinya pinjaman dana itu. Kalau sekarang udah diganti sih. Oh, pinjaman dana itu jamnya terserah. BPKB khusus BPKB motor mobil. Fee-nya berapa dulu ya? 375. Pencairan berapapun. Serius, itu lumayan kecilnya. Jadi ya biasalah. Hasilnya bisa dibuat kenakalan. Tapi sampean ini Mas, saya mau tanya, kalau pas semenjak cari uang nih sudah kelas berapa ataupun sudah lulus? Kalau cari gimana? uang ini saya lebih ke sedikit tersembunyi ya. Dari kelas 2 saya pernah jualan kerupuk Mas. Ini kenapa balik nanya? Kelas 2 SMA apa? SMA. Iya. Kan grupu ya. Yang tahu cuma teman saya itu. Satu orang. Jadi untuk mendapatkan apa ya semacam kesenangan. Nah, kalau dulu nih Mas mikirnya ya apa buat hobi lancar. Dulu PS2 saya Mas. Jadi kayak masih sekolah SMP, wah ini udah kebuka nih Mas. Iya. Sering bolos air PS2. Nah, itu nggak tahu serunya kenapa, terutama main sepak bola itu, game bola. Iya. Paling seneng emang. Paling seneng Sama Mas kalau masalah game bola. Tetap sekarang seneng. Mana saya kan beli PS3 kalau sekarang. Beli? Iya beli. Luar biasa. Jadi di tempat kerja tuh sampai disediain PS3. Boleh nimbrung nggak besok-besok? Ya, paham gua. Jadi kalau dulu mikirnya apa ya, Amit sampai apa ya, ini boleh buka lah bulan puasa ya, kita harus jujur ya Mas ya, ambil uang di kamar orang tua meskipun 1.000-2.000 tapi ambil dari Mas, yang ngambilnya ada ya Mas. Iya. Kalau Mas Muzayyin pernah sebrutal itu nggak? Pernah dulu waktu SD, karena dulu kan masih SD Mas, zamannya itu melihara keteng namanya. Kalau di keteng kayak semacam laba-laba yang agak besar biasanya kalau segini tuh Mas. Itu kalau orang Madura biasanya bilang keteng gitu katanya. Iya, itu biasanya dipelihara pas taruh di daerah apa namanya, pohon-pohon tuh Mas, kayak pohon kelapa atau pohon sembarang itu. Nah itu pernah sempat mau beli temen, cuma kan namanya orang tua sudah buka toko kecil-kecilan di rumah, jadi saya nyelinap Mas, ngambil uangnya yang di kotak itu, yang ada di dalamnya itu kan ada 2.000, 1.000. Nah di setiap harinya nabung, bukan minta Mas, ngambil ditabung, 1.000 diambil, besoknya 2.000 diambil, kadang 500 diambil gitu Mas. Jadi setelah kumpul uangnya udah lumayan banyak, dibuat beli laba-laba itu Mas. Wah, kalau good lookingnya pasti Dre, terlihat dari auranya. Kayak gini nih kayak Angga Yunanda. Angga Yunandanya Bondowoso. Asal Bondowoso emang. Asal Bondowoso, asli Bondowoso. Ibu asli Jember. Asli Jember. Bapak emang asli Bondowoso. Nah, ini kok maksudnya baru-baru ini yang beli PS3 atau udah lama Mas? Baru dapat 3 bulan. Yang beli sudah. Dikirimin orang tua atau gimana? Enggak, beli sendiri. Beli sendiri? Iya. Oke, berapa itu Mas? 1.800.000 kalau sekarang. 1 juta Udah mulai menurun. Dulu kan masih
namanya ada PS3 lumayan mahal tuh mas, hampir 3 juta ke atas atau 4 juta ke atas itu dah. Kalau sekarang udah turun harganya 1.800.000 sekarang. Seberapa aktif di sana di KKN? Seberapa seru juga KKN? Kalau aktifnya tiap hari harus ada program kerja. Tuntutan dari mana nih? Itu Dosennya atau? dari ini sudah ada apa namanya aturannya dari kampus, pihak kampus sudah mas. Ada jadwal kegiatan? Iya, tiap harinya harus ada. Entah itu mau sholat jamaah, mau ngajar ataupun gimana, sekiranya ada laporan tiap harinya. Begitu. Per posko atau per orang nih? Semuanya per orang. Per orang. Per posko juga per orang, individu anggaplah. Laporan individu nanti itu kan dikumpulkan ke dosen itu mas. Kalau laporannya itu tiap sekali ada kegiatan di tempat KKN. Nah, kalau biasanya yang paling seru apa tuh? Lagi ngadakan apa nih acara? Yang seru ya mengadakan apa ya? Kalau di posko tuh bareng temen, cuma kalau pas mau keluar itu mas bareng terus gitu. Ada kegiatan ini bareng terus gitu. Jadi kompak lah gitu mas. Itu yang paling seneng saya mas. Iya cuma saya kan kadang kalau di tempat KKN agak ngilang juga mas, agak kadang karena kan waktu pas KKN saya bawa PS3 ditaruh rumahnya temen, jadi ngilangnya itu waktu malam mas. Kadang kalau sudah gak ada kegiatan jam 10 malam langsung BTW ke ini tempat main KKN kegiatan ya, dulu kan. Diselesaikan dulu. Biasanya anak muda nih ya mas, apalagi cowok, kalau masalah perasaan atau percintaan biasanya selalu muncul ya. Pas KKN gimana? Pas KKN itu belum ada yang srek, belum ada yang ngepas gitu ke apa bohong. belum ada. Karena kan itu mas sudah punya tunangan semua, ada yang punya cowok gitu. Jadi gak enak yang ngedeketin. Enggak apa bernikah. Iya, Biasanya di desa-desa itu, di desanya itu mas, biasanya kan ada anak. oh ada mas, cuma masih MTS. Coba sakingan sudah SMA, Langsung gercep ya. itu mas orang tua yang sudah deket sama saya mas. Cuma kan masih MTS, jadi mikir 2 kali, nunggu lama ya keburu ini mas, keburu kulit nikah nanti. Kalau menurut Mas MZ itu bunga desanya nggak di Petemon? Ya termasuk juga sih, lumayan. Iya, Yang penting jangan ditawarin ke Andre. Langsung deh ya, langsung cari lokasi. ya siap nunggu udah apa langsung Sherlock. Saingannya Mas MZ, Mas Andre. Tapi apa tipenya Mas MZ ini kayaknya tinggi bang. Soalnya Gak apa-apa. kayak gini bang ya. Enggak Yunanda. Setuju. Tapi gimana nih masalah asmara? Mana Mas MZ marah ya. gimana? Lancar, dia yang jawab lancar pasti. Kalau sekarang sudah ini hampir 2 tahun gak deket sama cewek sudah mas. Ya. Sebelumnya masih SMA sampai lulus SMA tuh lumayan deket sama cewek. Jadi sama si ini, si nomor 2, si nomor 3 ada gitu mas. Kebuka sendiri. Cuma pas akhir-akhir ini sudah lumayan apa ya? Sudah malas mas. Sudah malas yang mau deket sama cewek. Jadi yang lebih serius aja. Jadi yang mau diajak tunangan ya ayo, mau diajak nikah ya ayo gitu. Kalau main-main lagi sudah malas. Buang-buang waktu mas. Buat waktu. Iya, Kalau Alif sendiri mas, minimal ngejalanin hukuman itu, hukuman sampai maksudnya ngejalanin hubungan itu minimal 1 tahun kalau saya. Kalau kriteria ada yang lebih spesifik nggak Mas MZ nih? Kriteria kalau dari postur kalau mandang fisik ya agak tinggi lah, jangan terlalu pendek mas. Kalau pendek ya kurang cocok kayaknya. Pemilih juga ya mas. Iya. Karena kan Kriteria sendiri tiap orang. iya ada kriteria pasti. Itu wajar ya. Kalau masalah sifat ya yang penting bisa pengertian, nggak terlalu suka ngatur mas. Karena saya sendiri kan nggak terlalu suka diatur. Jadi mas kalau deket sama si cewek kamu harus gini itu kan itu malah gak senang saya mas. Jadi sekiranya karakter saya yang dulu itu tetap dijalani gitu mas, nggak terlalu tekan sama yang si cewek, kecuali ada yang mau niat berubah baru ada apa gitu.
Oke. Nah, kalau dari Alif sendiri Mas, yang penting mau video call, mau datang ke rumah udah gak Wah, minimal 1 tahun, kalau cocok ya segas ya. langsung jadi. Kalau Mas MZ apa nih? Ada yang semacam kayak gitu nggak? Iya semacam itu ada juga sama. Intinya gak malu lah sama keadaan kita, Iya. kerjaan kita, Yang penting nerima padanya itulah mas. menerima apa adanya. Satu tadi yang diingat tinggi. Nah ini pemirsa atau pendengar yang lagi dengarkan, tinggi dulu. Angga Yunanda Bondowoso ini loh, pasti banyak yang minat sih. Alif yakin juga dari Mas MZ pasti apa ya, kayak semacam cuek lah ke cewek-cewek. Iya emang. Dulu masih MTS emang cuek mas. Pas semenjak kenal salah satu cewek emang dari MTS sudah pernah pacaran dulu. Jadi semenjak itu pas mulai berubah gitu mas. Oke, Cuma belum jodohnya. Jadi pas hampir 5 tahun pacaran sudah 5 tahun pacaran cuma sama orang tuanya mas belum disetujuin. Jadi iya putus secara baik-baik lah gitu mas. Udah kawin lari ya? Kawin lari itu bahaya mas. Pijit bahaya. Mas. Kecimetan. Oke, kita balik lagi ya ke profesi ataupun juga pekerjaan yang dilakukan oleh Mas MZ. Kenapa sih bertahan sampai sekarang nih di barbershop, kan udah lama juga. Kenapa nggak nyoba yang lain? Karena kalau di barbershop ya mas kerja tuh nggak terlalu tertekan mas. Sewaktu-waktu ada waktu jadwal kuliah ya keluar bebas. Mau nggak masuk ya nggak apa-apa. Itu kan termasuk pendapatan sehari-hari, tergantung rajinnya kita kerja gitu mas. Oke. Jadi gak tertekan mau buka jam berapa, mau tutup jam berapa. Kalau di kantoran kan ataupun di pendidikan lembaga tuh kan kadang masuknya jam 7, ya harus hadir jam 7 gitu mas, ataupun sebelumnya gitu. Kalau saya paling nggak seneng kalau gitu mas. Jadi kerja tuh seadanya sudah. Kalau emang kuat hari ini ya sampai jam berapa, ya itu wes. Oke, kayak tiap hari nih harus ada target berapa nggak? Ini bicara nominal. Iya nominal. Misalkan 100.000, udah dapat 100.000, tak tinggalkan aja kerjaan nih. Kalau keluar cari cewek atau apa? Kalau target gak ada sih mas, karena kan itu kan masalah rezeki juga. Karena kalau ada customer yang harus ditolak, kadang itu kecewa mas. Karena ya dulu pernah itu juga salah satu nggak usah nyebut nama ya mas, pernah mau cukur terus dari ramenya terus mau nutup ditolak. Jadi semenjak itu pas saya semenjak jadi tukang cukur, mau berapapun itu yang mau cukur kecuali ikut orang kalau berkaitan dengan toko seperti kayak di ini mas, di Kota Kulon tuh kan pas itu kan jam waktu kapan waktunya tutup. Tapi kalau sekarang sudah punya sendiri ataupun meskipun punya orang lain yang ini mas, yang punya rukonya cuma saya nempatin. Jadi kalau ada yang mau cukur ya tetap dilayani. Oh berarti semisal ngikut orang itu pasti ada semacam nggak enak hati ya. Iya. Ini waktunya tutup. Iya. Harus tutup. Padahal masih pengen motongin juga. Iya mas. Cuma kan kadang ada pihak karyawan toko yang nggak suka telat gitu kan, mau tepat waktu terus gitu mas. Iya. Di pondok katanya udah pernah jadi sopirnya Pak Yai. Iya. Pakai mobil kan tentu mas. Iya. Lanjutin berarti ya. Bisa. Itu kalau Surabaya keluar kota ya mesti ngajak saya. Kan harus punya SIM. Udah punya. Ada SIM A juga mas. Adanya. Nah, dari orang tua sekarang ini seberapa support sih ke Mas MZ? Kalau supportnya yang penting apa namanya mas, nggak terlalu berat ke saya. Kalau orang tua emang sudah nganggapnya saya itu senang di profesi ini, dilanjutkan gitu. Nggak terlalu nekan. Karena kalau orang tua saya ini kan ngaturnya tuh mas nggak terlalu. Tapi kalau sudah saya ketahuan salah, pasti ditegurnya sampai parah tuh mas. Kalau kadang negur itu orang tua tuh harus berubah lah gitu. Berarti itu sudah udah kelewat batas. Kalau profesinya ya nggak ada supportnya pasti sudah. Yang penting nggak terlalu berat, bisa ngejalanin, terus bisa lanjut kuliah sampai tuntas. Wes itu mas.
Nah, dari setiap orang memang pasti punya yang namanya titik terendah atau keterpurukan itu. Ya kalau sampai sekarang masih aman-aman saja, mungkin di harian ya meskipun kita doakan yang enggak ya pasti yang namanya orang itu pasti ada yang namanya titik terendah itu. Iya. Dan Mas MZ udah pernah ngerasain itu ya. Pernah Mas. Dan semoga enggak lagi ya. Iya. Amin. Nah ini dari pendengar yang sudah gabungan ada Mas Gozali di barbershop itu bukanya jam berapa sampai jam berapa kira-kira kalau mau nyoba di sana. Ini bukan nyoba ya, Mau coba. Iya, kalau nyoba tuh apa? ya Mas Gozali. Nah, kalau mau tahu ini langsung dijawab aja nih sama Mas Oke, Gozali. siap. Kayak bukanya di Bukanya di daerah terminal. terminal. Ya sebelum jalan arahnya tuh sebelum Maijin, jalan satu arah. Kalau bukanya tuh ya kalau pas gak ada jadwal kuliah itu bukanya jam 10 pagi. Tutupnya jam 9 malam, Mas. Jam 9. Jam 9 malam. Tapi kalau ada jadwal kuliah, kadang kan kuliah itu masuknya jam setengah 10. Jadi sementara itu jam setengah 10 sampai jam 3 sore lah itu ditutup masih. Kadang kalau nggak ada dosen di kampus, entah itu udah pulang jam 12 ataupun jam 1 itu udah buka gitu Mas. Kalau di sana. Kalau emang mau coba Mas Gozali tidak apa-apa, monggo ke terminal. Mas Gozali. Nah, ini ada lagi ya, ada yang unik nih. Kan unik sih, keren juga nih kayaknya nih. Dari Mas Bayu di Tumpeng. Capek gak Mas ngejalanin hidup? Ayo. Capeknya ya Ayo. enggak sih. Ini kan sebuah tantangan Mas. Karena hidup itu kan awali pahit dulu. Ujungnya nanti rasakan manisnya begitu Mas. Jadi sekarang itu fokusnya saya itu bukan cuma diri sendiri karena saya berkeinginan mau umrohkan orang tua. Wah, Jadi ya bismillah kalau ada rezeki mau umrohkan orang tua. Kalau saya sendiri belum ada minat untuk umroh, yang penting orang tua dulu. Kalau itu pun cukup dengan sekeluarga semuanya ya Ya alhamdulillah. alhamdulillah umroh bersama itu Mas. Keinginannya itu cuma. Lanjut dari Ibu Indri. Mas MZ, kira-kira kalau mau buka usaha, ini kebetulan saya pengangguran, mau buka barbershop. Ini saya cewek. Kira-kira masih ada kemungkinan rame juga nggak yang datang? Lebih ke salon kayaknya ya kalau cewek. Iya, ke salon kalau cewek tuh. Kalau emang ya optimis ya bismillah rame itu Mas. Tapi kan namanya rezeki, kalau awal ya mesti dari nol awal merintis pastinya nggak terlalu rame sih Mas. Karena sekarang kan Masih belum punya brand. atau iya, apa ya. nanti kalau sudah banyak orang tahu ya mesti sudah kabar-kabar itu di sana bagus, di sini enak. Oh, Pelayanannya enak. pasti itu. Nah, kira-kira hal dasar apa nih untuk memulai bisnis semisal semacam barbershop atau salon kecantikan lah? Hal dasar apa yang biasanya yang harus dimiliki? Maksudnya selain niat, mungkin harus ada tempat yang idealis. Iya. Di daerah kota dulu atau gimana? Kalau tempat yang mestinya cari tempat yang strategis gitu Mas. Karena kan kalau tempat strategis yang sekiranya orang tuh lewat mesti tahu, ataupun kalau jalan satu arah, kalau tempat saya nih Mas kayaknya kurang lah gitu. Kurang ya? Kurang masih. Jadi sewaktu-waktu kalau ada modal sedikit ya mau buka usaha di tempat lain itulah. Kalau emang mau cari yang tempat ya harus strategis, entah itu di daerah kota. Kalau di desa itu kan kayak orang desa lah Mas. Kalau pas kemahalan ya mesti dah larang dulu mesti dah gitu kan. Jadi kalau di daerah kota itu yang penting hasilnya bagus, berapapun itu, kalau umpama 15 ataupun 20 mesti dibayar. Tapi kalau emang 50 gitu Mas, kayak di salah satu barbershop itu kayaknya kurang lah gitu kalau di daerah Bondowoso. Kecuali di Jember ataupun di daerah kota Surabaya lumayan kalau 50.000. Tapi batasnya kalau di daerah Bondowoso tarifnya itu mungkin 15 sampai 20 itu dah.
mentoknya di situ. Nah, selain dari tempat yang strategis apa kira-kira Mas lagi Mas? Harus Kalian mencukur itu keahlian harus ada. Di awal. Mm-mm. Hmm. Karena kan awal buka nih Mas harus ada apa namanya bukti hasil cukuran itu harus bagus begitu. Kalau Caranya apa itu harus mendapatkan sertifikat atau apa? enggak apa namanya, kalau sertifikat itu enggak terlalu sih Mas, yang penting hasil nyukurnya bagus, orang cocok, pelayanannya bagus, wis cukup. apa harus ikut pelatihan Mas? Pelatihan itu kan untuk orang yang awalnya basic belum pernah ada. Jadi kalau emang sudah punya basic itu meskipun sedikit, ya ada apa dikembangkan di barber school nggak apa-apa. Tapi kalau emang otodidak, karena kan saya sendiri otodidak Mas, nggak pernah sekolah di barber. Cuma kan kalau model tuh mesti lihat di HP. Jadi model tuh yang model apa sekarang yang paling yang paling yang paling populer di zaman sekarang. Nah, kalau sekarang sekarang aku mahir gitu kadang. Kalau aku mahir model Korea gitu, ya itu dipelajari itu Mas. Sekarang apa mulet itu kayak. Mulet, tublok apa katanya itu orang. Kan macam-macam kalau sekarang. Kalau nyak sampai itu tuh model apa? Model kalau sopmek bukan, kalau punya saya ini Mas komahir tapi kan agak panjang gitu, karena saya sendiri nggak suka terlalu tipis. Kalau model rambut kalau pas di nol kurang cocok. Wah, sampai di semir-semir gitu. Iya, di semer ini maksudnya untuk apa namanya, Daya tarik ke bukan sih, ke pelanggan. Bisa semir Mas? Bisa itu. Mas kira-kira punya saran yang bagus nggak nih? Maksudnya dari Alif sendiri ya rambutnya ini mudah kering atau gimana? Mudah kering. Kan sampean berarti suka klimis ya? Suka klimis suka, gitu. tapi akhir-akhir ini udah jarang atau bahkan nggak pernah pakai minyak rambut atau pomade gitu, Mas. Kalau pakai pomade enaknya enak, tapi nggak kuaja itu, waduh jerawatnya kayak mudah lebih cepat tumbuh. Teman saya nih Mas pernah rambut kering, itu Afi itu ya, Afi kan. Nah Afi itu pernah pakai minyak zaitun Mas. Minyak zaitun itu nggak terlalu apa namanya, ke rambut itu lepek ya, lepek, cuma apa namanya, masih bisa diteratur itu Mas, masih bisa diatur. Kalau minyak rambut tuh kan pas biasanya agak ini apa namanya, kering dan itu ya bertumpuk nih. Itu kalau pakai minyak itu, kalau minyak zaitun itu enggak enak, jadi rambut itu kelihatannya agak hitam gitu Mas. Kalau emang nggak suka kering bisa dicoba pakai minyak zaitun. Itu pun kalau ke muka ya enggak, kalau jerawat dah kita tumbuh jerawat. Kecuali mukanya sensitif kulitnya tuh baru emang bisa jerawat kayak pomade gitu, semacam apa itu gitu Mas. Oke, ini luar biasa ya obrolan kita pada kesempatan kali ini. Waduh, udah kemana-mana juga nih pertanyaannya dari pendengar, ada yang keren juga dari Mas Bayu tadi ya. Gak capek Mas ngejelasin itu, wah itu luar biasa. Oke, terima kasih buat Anda pendengar. Nah, Mas MZ juga udah dicari sama bebeknya. Bukan, Zoheb. Nah, ini juga udah hampir waktu berbuka puasa ya, kurang 1 jaman lah ya. Buat Anda, terima kasih yang sudah gabungan. Mohon maaf cuma beberapa yang Alif bacakan pertanyaannya ya, dari Mas Bayu tadi, kemudian Mbak Indri dan siapa satunya lupa. Pokoknya terima kasih. Nah, mungkin terakhir ya ini ya buat Mas MZ. Nah, kira-kira ada nggak saran buat pemuda-pemuda di Bondowoso? keinginan ke depan gitu. Semacam keinginan. Kalau emang mau bisnis jangan pernah takut rugi. Jangan pernah takut rugi. Apapun itu Mas. Karena kan kalau emang jalanin bisnis itu gak semuanya untung, pasti ada ruginya. Mas. Jadi kalau emang sudah kebetulan untungnya ataupun dapat keuntungannya, dijaga sebaik mungkin dan juga dibuat modal, entah itu mau dikembangkan sesuai apa ataupun barang itu mau dikembangkan seperti apa. Jadi modalnya itu keuntungannya bisa dikembangkan melalui usahanya itu Mas. Kalau emang lagi pas rugi, ya berarti marketingnya kurang bagus begitu, jadi bisa diperbaiki lagi. Nah, kayak semacam hitung-hitungan Mas, ini bulan ini harus dapat ini,
bulan depan harus dapat alat ini, itu harus ada nggak? Harus ada target, Harus ada target. harus ada. Hmm. Karena kan pencapaian ke depan itu kan mau buka seperti apa, ya harus ada alat gitu mas. Yang paling terakhir nih, Mas MZ mau kemana nih nanti nih? Maksudnya semacam keinginan tadi. Apakah pengen punya tempat yang baru seperti yang disampaikan sebelumnya? Kalau keinginan ke depan ya pastinya kalau nggak berhenti dari tempat di terminal itu mau buka cabang yang keduanya. Cabang. Jadi yang kedua ini dikhususkan untuk karyawan yang pengangguran gitulah. Jadi memberantas pengangguran lah gitu. Keren itu dia jiwa anak muda sekarang ya. Terima kasih buat Anda. Berakhir pula podcast Pratiwi pada kesempatan kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata atau pertanyaan pribadi nih dari saya, dari Alif ataupun juga pendengar yang lain kepada Mas MZ. Pokoknya mohon maaf dan terima kasih kembali ya buat Anda pendengar. Sampai jumpa dan kita akan kembali di besok hari juga di jam yang sama tentunya. Pratiwi Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.